Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fauzan Sailudis dari Fakultas FTTM. Hari ini aku mau ngelakuin tugas UKMR untuk mengganti D2. Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Nah, alasan aku gak bisa mengikuti D2 adalah karena aku harus masuk ke dalam GOR untuk mengikuti opening ceremony dan melakukan chant untuk supporteran. Jadi tugas kali ini aku bakalan menjelaskan tentang materi di D2. Ini aku coba yang aku ya singkat aku tuh yang pertama itu ada sastra tertulis ataupun lisan di Riau ataupun Kepulauan Riau. Yang pertama itu ada hikayat. Hikayat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya hikayat atau kisah, cerita ataupun dongeng. Kurang lebih hikayat gitu aja sih. Jadi itu kayak dari Arab atau dari luar yang diserap sama masyarakat Melayu di Riau ataupun Kepulauan Riau. Terus yang terkenal itu ada hikayah Hang Tua yang biasanya orang biasa tahu. Terus juga seingat aku juga ada syair. Jadi syair adalah bentuk puisi dalam sastra Melayu. Nah, biasanya syair ini baitnya syair ini 4 baris. Terus untuk baitnya itu ada A ataupun AB. Tapi yang paling populer dipakai itu A. Terus lanjut ada gurindam. Nah, gurindam adalah bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 lirik. Jadi dia cuma ada 2 baris gitu. Ya gitu aja sih kalau gurindam. Palingan yang terkenal itu contohnya ada gurindam Raja Ali Haji atau gurindam 12. Nah, setelah karya pantun, hampir aja. Pantun itu kayak pantun itu adalah kayak kalimat 4 baris yang memiliki saja pola AB. Jadi kayak berulang gitu. Yang biasanya tuh 2 itu kayak pengantarnya dan 2 terakhir itu isi atau pesan yang ingin disampaikan. Lanjut ke menjelaga kuliner khas Riau. Jadi ini kita bahas tentang kuliner Riau dan Kepulauan Riau. Nah, untuk makanannya yang pertama tuh ada asam pedas. Jadi itu tuh kayak ikan yang aslinya tuh asam dan pedas. Nah, kalau di zaman dulu itu ini tuh jadi makanan yang biasa dibuat waktu mau pesta besar. Namun kalau sekarang sih udah lumayan umum dipakai ya, kayak dimasak di rumah ataupun buat jualan. Lalu juga ada roti gala. Roti ini biasa dipakai buat sarapan. Dan ya ini tuh dari telur dan tepung terigu kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga ada laksamana mengamuk. Jadi es laksamana mengamuk adalah minuman tradisional yang biasanya tuh menu wajib saat bulan Ramadan. Ini biasanya dari buah kueni. Lalu ada air mata pengantin. Kalau air mata pengantinnya dia mirip es campur, namun dia itu banyak kasih biji selasi, sirup dan es batu gitu-gitulah. Sering dipakai binti. Biasa dipakai kalau ada pesta-pesta biasanya. Itu untuk di smash bacon. karya tulis lisan dan kuliner. Lalu lanjut ke tari-tari yang ada di Melayu. Nah, di Riau dan Kepulauan Riau. Tari yang pertama itu ada tari persembahan. Kalau ini tuh tari persembahan ini umumnya full cewek yang nari. Terus biasanya menjadi pembukaan suatu acara. Habis itu ada tari rentak bulian. Kalau tari rentak bulian ini tuh kayak ritual pengobatan gitu. Jadi kalau ada yang sakit, biasanya kalau zaman dulu ada ritualnya itu dengan tari rentak bulian. Lalu ada tari serampang 12. Kalau ini tuh tari yang katanya itu sebenarnya asalnya tuh dari Sumatera Utara, cuman diadaptasi sama Riau. Terus ini tuh muncul katanya sih karena ada kisah cinta. Lalu lanjut dari tari teratai kasih. Kalau ini dibuat karena kisah cinta seorang raja yang ada di Riau. Nah, jadi ada yang orang yang
suka berkarya membuat tarian ini. Lalu juga ada tari zapin. Kalau tari zapin ini dibawa sama pedagang Arab. Dia itu dibawa dari Yaman. Nah, jadi ya karena banyak pedagang Arab ya, katanya sih dari daerah Johor menyebar ke atau daerah Melaka menyebar ke Riau dan sekitarnya. Iya, Tojan. Lalu lanjut ke tari tambal gempita. Nah, ini tari yang berasal dari Kepulauan Riau. Ini tari yang biasanya dipakai buat meresmikan raja. Kalian ke Buri nggak? Lalu ada tari makyong. Tari makyong merupakan tarian yang berkembang di Kepulauan Riau. Biasanya ini ditari ya setelah masyarakat sekitar itu memanen padi. Lalu ada tanda Tanjung Cukup. Kalau ini kayak tarian pergaulan yang ada di Riau di Bandung Raya District. Lalu berikutnya di teater. Teater itu jujur aku nggak ingat banyak. Dia itu ada eksternal, ada internal. Nah, jadi Nyontek dia, Bang. Jadi tari ini tuh jadi teater ini lumayan banyak. Jadi untuk faktor eksternalnya itu ada kayak sutradara, pemain, naskah dan lain-lain. Kalau dari faktor internalnya itu ada alur cerita, latar belakang, musik pengiring dan teman-temannya. Lalu juga ada alat musik juga sebenarnya. Jujur ini juga aku nggak ingat banget. Tapi untuk alat musik itu ada yang untuk menjaga tempo, ada juga yang untuk menjaga nada. Kayak gitu. Mungkin itulah ya. Mungkin udah semuanya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.